Oke, selamat siang teman-teman. Suaraku udah masuk belum ya? Siang, udah Kak. Ya, Sudah, Kak. oke. Terima kasih konfirmasinya. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Kalau ada yang bisa on cam, boleh on cam. Mungkin sebelumnya aku perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Prita Meilani, biasa dipanggil Prita. Sekarang aku itu sedang kuliah ya S1 Ilmu Ekonomi di UGM. Dan di sini aku akan berperan sebagai tutor ya, tutor untuk PBM UTBK nanti gitu. Karena di sini lumayan banyak ya, 20 orang, mungkin teman-teman boleh di-rename namanya menjadi nama panggilan underscore perasaan kalian saat ini gimana gitu. Misalnya aku contoh ini. Excited. Nah, gimana nih? Coba rename nama. Nah, di sini ada nih, udah. Manisha, bersemangat. Bersemangat kenapa nih, Manisha, kalau boleh tahu? Bersemangat belajar, Kak. Oke, semangat ya, biar bisa kuliah di universitas favorit. Amin. Amin. Kalau boleh tahu, targetnya kemana nih? Pengennya ke Unsri sih, Kak. Unsri. Iya. Kamu itu asalnya di mana? Kenapa, Kak? Asalnya dari mana? Saya ya? Ya. Saya asalnya dari Batam. Oh, Batam. Mantap. Kasih, Semangat Kak. ya, terus semangat sampai akhir nanti. Ya, makasih, Kak. Oke, selanjutnya ada Nisa nih. Nisa super excited. Boleh diceritain kenapa nih, Nisa? Oke, sepertinya tidak ada ini ya, tidak ada suaranya, masih belum. Oke. Oke. Oh, Ren nih tired. Ren, kenapa nih capek? Capek kenapa? Baru selesai belajar dari sekolah, Pak. Oh iya, baru selesai. Sekarang itu sebenarnya waktunya untuk tidur gitu. Di sini juga lagi hujannya gitu. Hujan lumayan gede di sini. Kedengaran nggak di sana? Semoga enggak ya. Enaknya sekarang itu tidur ya. Tapi karena teman-teman semangat banget untuk lanjut kuliah gitu kan, untuk UTBK, untuk SNM, untuk SBM, jadi bersemangat untuk belajar gitu. Oke. Mungkin kita langsung aja ya. Aku share screen dulu. Share. Oke. Aku ingin dengar dong, Eva. Eva udah kelihatan belum share screen aku di sana? Udah, Kak. Udah. Oke, mantap. Nah, untuk PBM kali ini, kita akan belajar mengenai ejaan dan tanda baca. Sebenarnya, aku yakin kalian udah ini ya, udah belajar mengenai ejaan dan tanda baca. Dan sebenarnya subbabnya juga nggak terlalu berbeda sama sumber-sumber yang lain itu. Soalnya kan ejaan dan tanda baca ini sudah ada di PUEBI, terus ada juga di KBBI gitu. Nah, mungkin di sini kalau kalian ada pendapat lain bisa langsung
kasih tahu ke aku lewat chat atau bisa on mic gitu. Karena kita juga di sini sama-sama belajar ya. Ya. Oke, sebelum lanjut ke materi, aku ingin kalian buat baca nih satu kalimat. Ada yang mau? Ada yang mau coba membaca? Bacanya sesuai yang di situ atau gimana, Kak? Halo, maaf teman-teman, tadi wifi-nya keputus. Sebentar ya. Soalnya di sini hujannya lumayan gede gitu. Nah, aku coba share screen lagi ya. Mohon maaf sekali. Nah, udah kelihatan lagi belum? Udah, Kak. Oke. Coba ada yang mau volunteer? Saya, Kak. Oke, siapa ini? Rifa ya, Rifa. Boleh. Menurut suatu penelitian di Universitas Cambridge, aturan huruf dalam kata tidak penting. Nah, ini kan huruf-hurufnya itu gak beraturan ya. Kenapa kamu bisa baca? Kenapa? Oke, jadi intinya itu meskipun aturan-aturan huruf di sini tidak berurutan ya, otak kita itu masih bisa membaca gitu. Soalnya otak kita itu bukan membaca huruf, tapi membaca kata gitu kalau istilahnya. Jadi di sini kita belajar ejaan kata gitu, bukan ejaan huruf. Oke, lanjut ya. Nah, di ejaan ini kita akan belajar mengenai penulisan angka dan bilangan, pemakaian huruf kapital dan huruf miring, kata baku dan tidak baku, pemakaian tanda baca. Sebenarnya kalau kalian lihat di PUEBI ya, yang PUEBI daring, PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu lebih lengkap gitu. Nah, mungkin di sini aku akan membahas yang paling umum ya, paling umum di materi-materi UTBK sama soal-soal TO gitu. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa contoh kalimat ya. Di sini ada ibu membeli 2 kilogram. Di sini duanya itu pakai huruf. Sedangkan di sini 2 kilogramnya, duanya itu pakai angka. Ada yang bisa menjelaskan tidak apa perbedaannya gitu? Oke. Nah, kalau ini yang pertama, ibu membeli 2 kilogram ayam. Di sini tidak ada pemerincian. Jadi cuman ibu hanya membeli 2 kilogram ayam saja gitu. Kalau yang ini, yang kedua, ibu membeli 2 kilogram ayam, 3 kilogram telur, dan 1 kilogram tepung. Nah, di sini kan ada banyak pemerincian. Jadi kalau ditulis dengan huruf itu tidak boleh. Jadi sebaiknya menggunakan angka. Ini kan tidak ada pemerinciannya. Yang pertama itu tidak ada pemerincian. Kalau di sini ada pemerincian. Jadi kalau misalnya harus ada pemerincian itu sebaiknya menggunakan angka saja. Tuh. Nah, untuk yang kedua nih, ayah akan datang
45 menit lagi. Menurut kalian ini sudah betul, Bu? Sudah betul atau salah? Soalnya kan kalau ini yang pertama nih, Ibu membeli 2 kilogram ayam, dia duanya huruf. Sedangkan ini ayah akan datang 45 menit lagi, 45-nya angka. Menurut kalian betul atau salah? Betul, Kak. Betul. Kenapa nih betul? Karena jumlah katanya kalau nggak salah. Jumlah katanya udah 3. Oke, benar-benar. Soalnya kan kalau 45 ditulis itu jadi 3 kata ya? 45. Ini ada 3 kata. Kalau 3 kata, sebaiknya ditulis dalam angka. Kalau ini kan cuman 1 kata. Berarti masih bisa ditulis dalam huruf itu. Kalau ini gimana nih? 45 menit lagi ayah akan datang. Ini benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Benar. Oke. Sebenarnya ini kurang tepat ya. Soalnya kan 3 kata. Kita kembali lagi ke 3 kata. Kalau misalnya 3 kata, 4 kata, 5 kata, itu lebih baik menggunakan angka. Nah, muncul pertanyaan, emang boleh ya kalau angka di depan kalimat? Tidak boleh. Jadi ini yang harus diubah adalah struktur kalimatnya. Jadi lebih baik diubah ke yang awal. Ayah akan datang 45 menit lagi. Tuh. Jadi kesimpulannya itu untuk penulisan angka dan bilangan itu dibagi menjadi 1 atau 2 kata, kedua lebih dari 2 kata. Jadi kita lihat lagi angkanya itu kalau ditulis dalam huruf itu ada berapa kata gitu. Terus lihat apakah pemerincian atau tidak. Kalau misalnya 1 atau 2 kata, dia harus lihat dulu ya. Lihat dulu jenis kalimatnya bagaimana. Kalau huruf, dia tidak boleh pemerincian. Kalau angka, dia harus pemerincian itu biasanya. Kalau misalnya lebih dari 2 kata, dia harus dia harus angka. Maaf. Ini paham nggak teman-teman? Atau ingin ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Atau pusing? Paham nggak, Paham? Paham. Nah, kalau di PUEBI sendiri, penulisan angka dan bilangan itu ada beberapa kaidah gitu. Nah, yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Ini seperti di contoh yang pertama tadi ya. Jadi kalau 1 atau 2 kata, dia bisa dibagi lagi menjadi huruf atau angka dengan syarat adanya perincian itu. Perincian. Selanjutnya, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, dengan syarat 1 atau 2 kata gitu. Seperti yang tadi, kan ibu membeli 2 kilogram. 2 kilogram bisa diawalkan, jadi 2 kilogram
dibeli oleh ibu. Oke. Nah, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf dengan syarat 1 atau 2 kata. Ini udah paham ya? Yang selanjutnya, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Angka yang lebih besar itu biasanya ditulis kan ada juta, miliar, triliun. Nah, bisa ditulis sebagian dengan angka, sebagian lagi dengan huruf. Misalnya 250 juta rupiah. Nah, ini kan sebagian pakai angka, sebagiannya lagi pakai huruf. Nah, bisa menjadi seperti ini gitu. Selanjutnya, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Ini udah paham ya, ukuran panjang misalnya 2 meter, terus ada 3 meter persegi, itu. Untuk nilai uang sendiri, pakai Rp ya, Rp 500. Nah, kalian harus ingat kalau Rp itu bukan singkatan. Rp itu simbol gitu. Kayak dolar. Dolar, 5 dolar gitu. Dolar kan ini nggak pakai titik. Nah, Rp juga nggak boleh pakai titik gitu. Jadi Rp 500. Selanjutnya, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Ini udah paham ya, misalnya jalan Jalan Bandung. Jalan Bandung, nomor 8, bla seperti itu. Terus selanjutnya, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Ini udah paham ya, misalnya Al-Baqarah ayat 7 sampai 8, itu kan pakai angka ya. Oke. Kita lanjut dulu ke huruf kapital. Oke, ini aku sebenarnya mengcopy ya dari Bu Ebi. Dan kalau kalian lihat materi UTBK di buku-buku itu sama kayak yang di Bu Ebi. Jadi mereka itu referensinya dari sana pastinya gitu kan. Oke, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Ini udah pasti ya. Kalian pasti udah paham itu. Terus huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Nama orang misalnya namanya Alfitra Rifa, kan ini A-nya harus kapital, R-nya harus kapital. Terus julukan juga harus kapital. Termasuk juga julukan untuk nama orang, julukan benda juga harus pakai kapital. Misalnya Bandung misalnya. Bandung kan julukannya kota kembang. Berarti kota kembang, K-nya harus kapital, K di kembangnya juga harus kapital gitu. Jadi nggak terbatas ke nama orang, ke julukan orang gitu. Ke julukan benda, julukan hewan juga harus kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya kan dalam percakapan itu ada hey gitu. Kan H-nya itu harus kapital soalnya itu merupakan awal kalimat dalam petikan langsung. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam nama agama, kitab suci, Tuhan, dan kata ganti Tuhan itu. Ini kalian tahu ya, misalnya agama Islam, I-nya harus pakai huruf kapital, terus Kristen, K-nya harus kapital, dan lain-lain. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar.
nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, tapi harus diikuti nama orang. Tuh. Kalau tidak diikuti nama orang, biasanya tidak usah. Misalnya Haji ya, Haji Ahmad. Tuh. Berarti haknya itu harus gede. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan yang dipakai dalam sapaan. Nah, di sini ada pengecualian. Kan tadi aku bilang kalau gelar itu harus diikuti nama orang biar kapital. Nah, di sini meskipun tidak diikuti nama orang, dia harus kapital asalkan disebutkan dalam sapaan. Misalnya kan kalian suka ketemu siapa ya? Kapten misalnya. Kapten atau Pak RT. Berarti P Pak RT ya. Halo Pak RT kan P-nya RT. Pak RT. Nah, harus kapital gitu. Pak RT. Ini kan gelar jabatan ya. Jadi meskipun tidak diikuti nama orang, ini kan nggak mungkin ya nama bapaknya RT. Ya, jadi meskipun tidak diikuti nama orang, dia tetap harus kapital. Soalnya kita tahu kepada siapa kepada siapa gelar itu ditujukan. Tuh. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Sebentar. Nah, huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Nah, nama instansi ya, kita ambil contoh yang instansi. Misalnya ASEAN. ASEAN, semuanya pakai huruf kapital. Atau UNPAD misalnya. UNPAD, nah U-nya harus kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Nah, di sini orang-orang suka ada yang masih salah ya. Biasanya bangsa Indonesia. Kalau menulis bangsa Indonesia, B-nya kapital, I-nya juga kapital. Seharusnya bangsanya tetap kecil saja gitu. Bangsa Indonesia. Nah, baru I-nya besar. Ini maaf ya, tulisannya rada-rada kurang enak. Kurang enak dipandang. Nah, bangsa Indonesia, B-nya itu tidak usah kapital. Yang kapital itu ininya Indonesia, atau misalnya bangsa Inggris, I-nya kapital gitu. Kalau bangsa, bahasa, apalagi ya, suku, nah itu tidak usah pakai kapital gitu. Sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Atau misalnya penjelasan aku itu terlalu cepat? Kak, mau tanya yang tadi di slide Oke. berapa ya? Slide Slide kemana? sebelumnya Ya. lagi. Yang contoh tadi. Ini ya, penulisan angka dan bilangan. Iya, tadi itu Kak, kurang paham yang contoh terakhir itu salah yang ini ya. karena ditulis angka atau salah karena struktur kalimatnya, Kak? Nah, ini kan awalnya itu salah karena angkanya ini kan 3 kata. Kalau 3 kata itu kan harusnya ditulis dalam angka gitu. Berarti salah dua-duanya gitu. Seharusnya 45 itu tidak boleh ditulis dalam huruf gitu.
Dan di awal kalimat itu tidak boleh pakai angka. Jadi nanti 45-nya jadi seperti ini. Enaknya seperti ini, 45-nya di tengah gitu. Ini kan kalau misalnya 45, kan ini tidak boleh ya. 45 tidak boleh pakai huruf. Jadi 45 misalnya. 45 menit lagi ayah akan datang. Nah, ini kan tidak boleh. Di awal kalimat itu tidak enak gitu. Kalau pakai angka. Jadi lebih baik strukturnya diganti jadi seperti awal ini. Tuh. Paham nggak Hansa? Hansa? Iya, Atau paham, ada? Kak. Makasih, Kak. Oke. Oke, ini huruf kapital ini lumayan banyak ya. Ini kalian mau bahas satu-satu atau langsung saja gitu? Langsung umumnya saja gitu. Oke, bahas saja ya. Untuk huruf kapital selanjutnya itu sebenarnya lumayan gampang ya. Ini pasti kalian udah tahu gitu kalau baca sesuatu, baca buku gitu. Kalau huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari besar, hari raya itu pakai huruf kapital. Selanjutnya untuk peristiwa sejarah juga pakai huruf kapital. Misalnya Perang Dunia, berarti semua awal si P-nya itu harus kapital. Apalagi ya? Misalnya hari kemerdekaan Indonesia, H, di hari, terus K di kemerdekaan, I di Indonesia itu harus kapital. Jadi nama peristiwa sejarah itu semuanya harus kapital awalnya gitu. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Itu ya. Nama geografi kan ada laut, misalnya laut Jawa, terus gunung Bromo kayak gitu. Yang penting geografi, biasanya geografi itu yang tercantum di peta gitu. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas. Nah, ini kalian paham ya kalau organisasi misalnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti semuanya pakai huruf kapital. Terus kalau kata ulang dalam organisasi juga harus kapital. Tuh, meskipun diulang itu apa ya? BPUPK badan apa ya? Aku lupa. Kayak PBB Persatuan Bangsa-Bangsa. Ini kan B-nya diulang gitu. Berarti dia harus kapital. Nah, kecuali kalau ada kata tugas di dari sebagainya, itu nggak usah pakai huruf kapital. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, makalah, kecuali kata tugas. Nah, ini kalian paham ya? Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Nah, unsur singkatan nama gelar, misalnya sarjana ekonomi misalnya. Ini kan semuanya pakai huruf kapital. Atau sarjana hukum, humaniora. Ini kan S, H-nya pakai huruf kapital. Apalagi ya? Ya, dan lain-lain. Oke, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya dalam suatu kalimat langsung, kita bertanya misalnya, kamu mau kemana, Dik, misalnya. Berarti si D-nya itu pakai
huruf kapital. Jadi, gitu. Oke, selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring itu lumayan sedikit ya daripada huruf kapital tadi. Nah, untuk huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Nah, judul buku, nama majalah, nama surat kabar. Kalau dikutip dalam tulisan itu pakai huruf miring. Misalnya saya membaca buku buku dunia Sophie misalnya. Jadi itu pakai huruf miring. Atau misalnya dalam daftar pustaka. Ada yang tahu nggak di sini daftar pustaka itu seperti apa? Daftar pustaka itu kan ada nama penulis, terus tahun terbit, terus judul bukunya, tempat penerbit, (2) penerbit. Nah, si judul buku di sini itu harus miring. Kalau nama penulis, tahun terbit, tempat penerbit, itu tidak usah miring. Dia pakai huruf tegak saja gitu. Selanjutnya, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf K, anggap ini miring ya. Huruf K dalam kata kalimat misalnya. Nah, ini kan menegaskan atau mengkhususkan huruf. Jadi di sini K-nya itu harus miring biar si pembacanya juga tidak merasa ambigu gitu. Halo teman-teman, ini suaraku masih kedengeran nggak? Masih, Kak. Kedengeran kok. Oke, sepertinya ini ya, videonya nge-lag ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Kan kalau bahasa daerah atau bahasa asing itu tidak termasuk ke dalam kata baku ya, tidak termasuk ke dalam kata baku di Indonesia. Tapi meskipun tidak termasuk kata baku, dia masih bisa dimasukkan dalam kalimat bahasa Indonesia. Nah, dengan syarat harus ditulis dalam huruf miring gitu. Paham ya? Nah, kita lanjut ke kata baku dan kata tidak baku. Kalau untuk mengecek kata baku dan kata tidak baku, kalian biasanya pakai apa nih? KBBI kok. Iya, KBBI ya. Iya. KBBI. Tapi kan kalau di UTBK nanti itu rada susah ya, Kak. Pasti nggak boleh ngecek KBBI. Jadi mungkin di sini akan membantu untuk memahami kata-kata biar tidak salah tuh. Meskipun tidak harus mengecek KBBI. Nah, ciri-cirinya itu kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah tuh. Terus tidak dipengaruhi bahasa asing.
Nah, ada yang tahu nggak kenapa ini itu salah, sedangkan ini benar? Ini kan kayaknya ya. Kayaknya itu diterjemahkan dari bahasa Inggris. This is wrong. Dia kalau diterjemahkan kan ini adalah salah. Berarti ini masih dipengaruhi bahasa asing gitu. Soalnya dia masih diterjemahkan per kata. Nah, seharusnya kata yang paling benar, kalimat yang paling benar itu ini. Ini salah. Nah, kita juga kan sering kan dalam bahasa Inggris ada which, where. Dalam kalimat itu kan ada yang kayak gini ya, dalam kalimat bahasa Inggris. Misalnya the cat, apa ya, contohnya. Ntar aku mikir dulu. Ya, seperti itulah intinya. Ini kan dalam kalimat bahasa Inggris, kalian pasti ada kebayang ya. Ada which is, where, which is, ya seperti itu. Ini kan kalau diartikan itu menjadi di mana. Nah, ini tidak boleh dalam bahasa Indonesia, di mana ini kan harusnya di kalimat bahasa Indonesia itu digunakan untuk kata tanya saja gitu. Jadi untuk menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia juga tidak asal-asalan, intinya seperti itu. Selanjutnya bukan merupakan bahasa percakapan. Nah, enggak itu kan bukan kata baku ya. Jadi harus diperhatikan juga. Selanjutnya pemakaian imbuhan dinyatakan secara eksplisit. Ini, semut melawan gajah. Semut lawan gajah. Nah, ini kata kerjanya itu tidak jelas imbuhannya di mana gitu. Semut lawan gajah. Seharusnya kan semut melawan gajah tuh, biar enak juga gitu dibacanya. Selanjutnya pemakaian kata dinyatakan sesuai konteks kalimat. Nah, contohnya disebabkan oleh, ini benar ya. Kalau ini disebabkan karena, ini salah. Masa disebabkan terus karena lagi? Kan sebab itu sinonim dari karena ya. Jadi kalau misalnya dipahami itu bisa dimaknai disebabkan sebab, kan tidak baku terus tidak enak juga gitu dibacanya. Jadi seharusnya disebabkan oleh, ini yang benar. Selanjutnya tidak rancu. Tidak rancu ya maknanya. Ini mengajar siswa. Ini kan benar ya. Aku mengajar siswa. Saya sedang mengajar kalian itu. Mengajar siswa. Ini objeknya udah jelas. Kalau ini mengajar bahasa. Aku mengajar bahasa. Ini bahasa kan bukan, masa bahasa diajar gitu. Jadi harus dipahami lagi gitu. Maknanya juga biar tidak ambigu. Selanjutnya tidak berlebihan. Ini senang sekali. Terus sangat senang sekali. Ini kan sangat sekali. Seharusnya pilih salah satu saja. Sangat senang atau senang sekali. Biar maknanya tidak berlebihan gitu. Yang terakhir, tidak mengandung hiperkorek. Hiperkorek. Ada yang tahu nggak hiperkorek? Hiperkorek itu jadi awalnya kita itu berusaha untuk membetulkan kata, tapi jatuhnya menjadi salah gitu. Jatuhnya menjadi makin salah. Ini kan insaf udah benar, tapi dibenarkan lagi, niatnya ingin dibenarkan lagi menjadi insyaf, tapi ternyata menjadi salah gitu. Misalnya contoh lain ya, ada kata utang.
Nah, orang-orang itu biasanya ada yang masih salah, dia niatnya membenarkan menjadi hutang, tapi ternyata ini salah, harusnya utang juga udah bener gitu. Apalagi ya, khawatir misalnya, khawatir. Nah, masih ada orang yang, eee, hiperkorek, masih ada orang yang merasa ini salah gitu, harusnya khawatir. Padahal dia salah gitu, perbaikannya itu terlalu berlebihan, gitu. Harusnya khawatir aja itu cukup. Nah, biasanya yang seperti ini itu banyak gitu. Jadi kita harus benar-benar sering-sering, lihat KBBI kalau misalnya ada kata yang menurut kalian itu suspicious, apa ya, mencurigakan gitu. Nih, untuk kata baku dan kata tidak baku ada yang ditanyakan nggak? Oke guys, karena waktunya itu lumayan udah 14.43 ya? Ternyata udah lumayan lama. Selanjutnya kita lihat ke tanda baca. Seorang dosen bahasa Inggris menulis, "A woman without her man is nothing." Ini kalian paham nggak ini kata per katanya? Coba. A woman without her man is nothing. Jadi ada seorang dosen bahasa Inggris menulis di papan tulisnya ya. Kita anggap saja papan tulis. A woman without her man is nothing. Nah, kalimat ini masih belum ada tanda baca. Nah, jadi dosennya itu menyuruh ke para mahasiswanya untuk membubuhkan tanda baca biar menjadi sebuah kalimat gitu. Dan ternyata hasilnya adalah semua mahasiswa pria menulis, "A woman without her man is nothing." Seorang perempuan tanpa laki-laki itu dia bukan apa-apa gitu, intinya kayak gitu. Sedangkan semua mahasiswa wanita menulis kayak gini, seorang wanita tanpa dia, laki-laki itu tidak bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Gitu. Nah, jadi tanda baca ini sangat mempengaruhi makna kalimat gitu. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan tanda baca. Jadi meskipun ini kan kita anggapnya remeh ya. Ini kan cuma koma, kok jadi bisa merubah makna sedemikian rupa gitu. Nah, jadi harus diperhatikan. Nah, untuk tanda baca sendiri ada banyak ya, ada tanda titik, ada tanda koma, ada tanda titik koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda petik satu, dan lain-lain. Ini bisa kalian lihat di UEB ya, UEB daring. Di sana udah lengkap sih, kalau aku lihat. Aku juga dulu pas persiapan UTBK itu lihat-lihatnya di UEB daring buat PBM. Oke. Mungkin kita lewat saja ya. Ini bisa kalian lihat saat di rumah nanti gitu, di waktu senggang. Kita langsung saja latihan biar enak juga ya. Karena kalau teori itu aku juga dulu lumayan ngantuk ya belajarnya kalau teori. Jadi mending langsung latihan saja. Oke. Ini kalian ada yang mau memperbaiki? Untuk kalimat pertama nih, ada yang salah nggak menurut kalian? Oh, teman-teman, suaraku masuk nggak ya? Halo, suaraku masuk nggak ya? Oke. Maaf ya.
Parno kalau online itu masuk, takut gak masuk suaranya kalau online. Oke. Oke, kita lihat ya di nomor 1. Seksi pengajaran bahasa masih dibagi lagi menjadi beberapa subseksi. Ini harus ada yang diperbaiki ya, biar menjadi kalimat yang benar gitu, sesuai kaidah, sesuai Bu Ebi. Ada yang tahu nggak yang salah di mana? Bisa on mic kalau ada yang ingin memberikan pendapatnya. Karena nggak diikuti nama, jadi pengajaran bahasanya itu harusnya nggak kapital, bukan sih, Kak? Nah, benar ya, benar. Jadi ini harusnya biasa saja ya, tidak usah kapital. Nah, selanjutnya ada yang ingin memberikan pendapat lagi? Di sini ada beberapa nih yang salah. Dibagi seharusnya tidak pakai spasi, Kak. Nah, benar. Ini seharusnya tidak pakai spasi, soalnya kata kerja ya, kata kerja. Harusnya dibagi. Nah, coba ada lagi. Ini ada nih satu lagi. Nah, ini ya. Nah, subseksi. Seharusnya ini tidak usah pakai spasi. Nah, teman-teman harus ingat kalau ada kata pra, sub, semi, yang seperti itu ya, dan lain-lain, itu tidak harus pakai spasi. Misalnya pramusim. Nah, ini tidak usah pakai spasi, atau praaksara gitu. Tidak usah pakai spasi. Terus ini juga subseksi. Dia tidak usah pakai spasi. Apalagi ya semifinal. Nah, tidak usah pakai spasi. Jadi kalau teman-teman ngelihat di sebuah kalimat ada kata-kata yang seperti ini, yang sejenisnya juga banyak ya, itu nggak usah pakai spasi. Gitu. Nah, jadi ini ya, seksi pengajaran bahasa, B-nya itu tidak usah kapital, terus dibagi tidak usah ada spasi, soalnya dia kata kerja, terus ini juga subseksi, dia tidak usah pakai spasi gitu. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Ini ada yang mau berpendapat nggak? Sebenarnya ini si kata-katanya itu udah benar, tapi di sini ada yang ambigu gitu di kalimatnya. Seharusnya dia nggak boleh gini. Oke, ini juga sebenarnya aku juga rada bingung gitu ya. Seharusnya ini ambigunya itu di sini nih. Belum selesai, tapi terus-menerus dikerjakan. Ini juga salah struktur kalimatnya sebenarnya. Jadi mungkin kalimat yang enaknya itu menjadi bangunan bertingkat itu masih belum selesai dikerjakan gitu. Atau bangunan bertingkat itu masih belum selesai dikerjakan. Atau teman-teman di sini ada yang ingin berkomentar? Atau kita lanjut saja ya. Ini nih. Jika pejabat pergi, anak buahnya pun ingin ikut pergi. Nah, ini lumayan jelas nih yang salahnya. Coba ada yang mau berpendapat nggak, teman-teman?
Punnya harusnya dipisah ya, Kak. Nah, benar. Harusnya dipisah di bagian mana nih? Setelah kata apa? Anak buahnya. Ini ya, harusnya Setelah ada kata pergi ada koma, Kak. Nah, ini benar. Soalnya dia induk isi anak kalimatnya itu di depan. Jadi ini anak kalimat. Ini induk kalimat itu. Tuh. Jadi kalau misalnya anak kalimatnya itu di depan, dia harus ada koma gitu. Kalau misalnya induk kalimatnya di depan, anak buahnya pun ingin ikut pergi jika pejabat pergi. Nah, ini tidak usah pakai koma kalau induk kalimatnya di depan itu. Selain itu nih ada yang salah lagi. Nah, ini nih. Pun. Harusnya pun dipisah. Jadi buahnya pun. Nah, harus ada spasi. Harus ada spasi di sini. Kebalikan dari ini ya. Kebalikan dari ini. Tuh. Selanjutnya, yang keempat. Ini lumayan gampang nih. Seminar harusnya S-nya kecil, Kak. Benar. Ini seminar harusnya kecil aja ya. Tidak usah pakai kapital. Ini juga tipe ya. Harusnya memasuki. Ini auditorium udah benar atau salah? Nah, ini juga harusnya tidak pakai huruf kapital. Ini kan kata benda biasa aja ya, tidak ada syarat-syarat khusus, tidak ada kondisi khusus gitu, auditorium. Nah, ini juga 1 per 1. Per-nya itu harus dipisah, seharusnya jadi 1 per 1. Nah, si per-nya itu harusnya dipisah. Ini udah ada ya kaidahnya, udah ada ketentuannya di PUEB. Selanjutnya, ini udah jam berapa ya? 14.54. Kita ada 6 menit lagi deh. Ini menghafal. Menghafal menurut kalian ini udah baku atau enggak? Belum. Kenapa belum? Harusnya bagaimana? Coba nih, boleh cek KBBI-nya. Ini seharusnya Menghafal ya, Kak. ya, pakai F ya. Menghafal nama-nama pahlawan nasional. Saya asyik membaca novel. Nah ini nih, asyik itu udah baku nggak? Udah baku belum? Udah, Kak. Udah. Kalau tidak bakunya itu apa? Asik. Tidak baku. Asik. Nah, ini juga komanya itu tidak benar ya. Seharusnya pakai konjungsi saja, jadi sedangkan. Jadi adik menghafal nama-nama pahlawan nasional, sedangkan saya asik membaca novel. Ini acak-acakan kali ya, kawan. Nah, seperti itu. Oke. Ini. Dua lagi deh. Ini yang pertama, ada yang salah enggak? Diangkat seharusnya digabung, Kak. Benar. Seharusnya digabung. Selanjutnya, ada yang salah lagi? Ini jenderal udah benar belum?
Coba cek KBBI. Jenderal ya harusnya, Kak. Nah, iya, harusnya jenderal. Tuh. Oke. Terakhir nih, terakhir untuk soal latihan ya. Meskipun belum lama tinggal di Yogyakarta, hidupnya sudah menjawab. Ada yang salah atau udah benar? Itu Jawa harusnya J-nya kecil, Kak. Oke. Kenapa kecil kan? Kan ini Jawa itu nama geografi kan? Pertanyaan trik ini. Oke, soalnya ini benar ya, harusnya J-nya itu biasa aja. Soalnya ini Jawanya itu udah menjadi kata kerja gitu, bukan lagi nama benda, bukan lagi nama geografi gitu. Untuk kasus yang sama seperti di Indonesia kan misalnya. Misalnya kalimat itu sudah di Indonesiakan, nah si Indonesianya itu tidak usah huruf kapital lagi ya. Inggris juga diinggriskan, menginggriskan bahasa Indonesia. Nah, si Inggrisnya itu tidak usah huruf kapital, soalnya dia udah diubah menjadi kata kerja gitu. Jadi bukan lagi nama geografi. Oke. Ini sebenarnya masih banyak ya latihan-latihannya. Mungkin kita lanjut di pertemuan nanti saja. Nah, untuk terakhir, ada pertanyaan? Misalnya kalian ingin bertanya misalnya pas kuliah nanti gimana gitu, atau pas UTBK gimana, boleh. Oke, sepertinya udah ini ya, udah paham semua, alhamdulillah. Oke, ini nih ada tebak-tebakan nih dari aku yang terakhir. Gula apa yang bukan gula? Oke, Kak, PPT-nya bakal di-share gak? Boleh, nanti aku bakal ini ya, bakal nge-share insya Allah. Ini teka-teki, ada yang tahu gak, teman-teman? Ada yang tahu hasilnya adalah gula aren. Jawabannya gula aren. Kepencet ya tadi ya. Gak tahu, manusia gak tahu. Oke, jawabannya gula aren. Oke, mungkin segitu saja ya dari aku, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan nih terakhir. Aku menawarkan kembali. Oh ya, kalau misalnya kalian pengen request misalnya, pengen bahas soal aja gitu, atau misalnya pengen bahas materi ini, boleh ya nanti di sini ada grup kan ya? Kalau ada grup nanti bisa nih di request di sana. Nah, mungkin sekian ya dari aku. Mohon maaf banget apabila ada kesalahan atau ada ya kekurangan dalam pembelajaran kali ini. Karena di sini kita juga sama-sama belajar ya. Oke, aku tutup ya. Selamat istirahat teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama.